Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Desain Analisis Algoritma kelas B akan menjelaskan tentang algoritma Ford-Fulkerson. Perkenalkan, nama saya Rofiul Nur Ilham Firdaus, NIM 1924 10 10 2046. Dan saya Haisar Siti Pratama, NIM 1924 10 10 20 54. Dan saya Daniel Purnomo, NIM 1924 10 10 20 78. Baik, yang pertama, strategi problem solving iterative improvement pada algoritma Ford-Fulkerson, yaitu pada algoritma ini teknik yang digunakan yaitu melibatkan pembaruan tembakan awal hingga mencapai solusi tepat. Contoh algoritma yaitu seperti di bawah: the simplest method, maximum flow problem, maximum matching in reparted graph, dan stable marriage problem, di mana algoritma ini menggunakan inputan untuk mengubah data atau inputan yang sebelumnya agar mendapatkan hasil atau flow yang maksimum. Lalu yang kedua yaitu menjelaskan tentang algoritma, yaitu algoritma sendiri adalah suatu prosedur ataupun proses yang dilakukan secara berurutan. Nah, itu dari awal hingga akhir dari sebuah masalah. Lalu algoritma Ford-Fulkerson tersendiri itu yaitu fungsinya untuk mencari flow maksimum dari sebuah jaringan yang mempunyai satu titik sumber dan atau titik tujuan, satu titik tujuan. Kalau ingin pada sumbernya lebih dari satu ataupun tujuannya lebih dari satu, itu bisa diubah dalam algoritma Ford-Fulkerson-nya, bisa dimodif. Next. Lalu algoritma Ford-Fulkerson itu dalam problem max flow kita ingin mencari aliran maksimum dari sebuah simpul source tertentu atau S ke sebuah simpul sink tertentu atau T pada sebuah graph yang berbobot dan berarah. Problem ganda dari max flow adalah min cut, yaitu dengan mencari aliran maksimum dari sumber sampai tujuan dari graph. Kita juga sekaligus bisa menemukan potongan terkecil dari sumber sampai tujuan untuk dari graph tersebut, yaitu himpunan edge yang berbobot minimum yang harus dibuang, yaitu dikurangi dari semua jalur yang dilewati dari sumber sampai tujuan. Next. Lalu, cara kerja algoritma Ford-Fulkerson. Langkah 1, jika ada jalur dari sumber ke tujuan, maka melanjutkan ke langkah 2. Jika tidak, maka solusi optimal ditentukan oleh busur mundur atau backward arcs. Untuk langkah kedua, menghitung jaringan aliran sisa. Menemukan kapasitas terkecil dari busur atau sisi di jalur. Itu dimisalkan dengan C. Lalu mengurangi C dari kapasitas masing-masing busur di jalur. Lalu menambahkan arc mundur untuk setiap busur di jalur. Menambahkan C ke kapasitas setiap busur mundur. Lalu kembali ke langkah 1. Lanjut. Lalu berikutnya penjelasan dan contoh mekanisme algoritma Ford-Fulkerson. Untuk iterasi pertama bisa dilihat ada angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam queue. Lalu bisa dilihat hasilnya dari 0 ke 1, ke 3, dan ke 5. 0 ke 1 memiliki nilai 16, 1 ke 3 memiliki nilai 12, dan 3 ke 5 memiliki nilai 20. Dilihat dari angka terkecil yaitu 12, maka setiap angka dari masing-masing jalur dikurangi dengan angka terkecil tersebut. 16 dikurangi 12 mendapat hasil 4, lalu 12 dikurangi 12 hasilnya 0, lalu 20 dikurangi 12 hasilnya 8. Karena jalur 1 ke 3 sudah mencapai nilai 0, maka jalur tersebut ditutup. Lanjut. Lalu untuk iterasi kedua, berpindah dari 0 ke 2, ke 4, lalu ke 5. Dari 0 ke 2 bernilai 13, dari 2 ke 4 bernilai 14, lalu 4 ke 5 bernilai 4. Nilai terkecilnya 4, lalu masing-masing nilai dari jalur dikurangi dengan angka terkecil tersebut.
Dari 0 ke 2, 13 dikurangi 4, dihasilkan 9. Dari 2 ke 4, dari 14 min 4, dan menjadi 10. Lalu 4 ke 5, 4 min 4, yaitu 0. Karena 4 ke 5 sudah mencapai angka 0, maka jalur tersebut ditutup. Lanjut. Lalu untuk literasi ketiga yaitu dapat kita lihat pada jalur 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 5. Nah, pada jalur 0 ke 2 itu nilainya 9, sedangkan 2 ke 4 nilainya 10, untuk 4 ke 3 nilainya 7, untuk 3 ke 5 nilainya 8. Dan di sana kita bisa lihat nilai yang paling kecil yaitu 7. Lalu masing-masing sisi yang dilewati kita kurangi dengan nilai 7 tersebut, yaitu pada 0 sampai 2 hasil dari 9 kurangi 7 yaitu 2, 2 ke 4 menjadi 3, 4 ke 3 menjadi 0 karena 7 dikurangi 7, kalau 3 ke 5 menjadi 1. Nah, karena 4 sama 3 itu menjadi 0, maka jalannya ditutup. Nah, lalu untuk hasilnya dapat kita lihat tadi yang hasilnya 0, 0, 0. Yang hasilnya 0. Yaitu pada rusuk 1 sampai 3 dan 4 sampai 3, 4 dan 4 sampai 5. Nah, pada rusuk 1 sampai 3 itu awalnya nilainya 12. Lalu untuk rusuk 4 sampai 5 pada literasi kedua tadi nilai awalnya adalah 4. Untuk selanjutnya rusuk 4 sampai 3 yaitu nilai awalnya 7. Nah, itu kita jumlah. Itu merupakan hasil dari max flow-nya yaitu 23. Next. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kode dan running program. Di mana kode untuk kode program Python untuk implementasi algoritma full regression seperti berikut. Dimulai dengan pembuatan kelas graph untuk menginisiasi graph tersebut dan diisi oleh data atau row di dalamnya dari panjang graph tersebut. Yang kedua ada def BFS yaitu metode pencarian untuk menemukan jalur ke tujuan atau ke sink dan menggunakan metode BFS atau breadth first search. Kemudian untuk def fault regression tersendiri yaitu pada line 30 perulangan tersebut atau while tersebut digunakan untuk mencari jalur yang akan digunakan oleh algoritma fault regression. Kemudian pada line 33 while tersebut adalah basic operation dari algoritma ini digunakan untuk mencari nilai kapasitas minimum jalur yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada line 36 max flow berikut yang telah didapat dijumlahkan dengan flow total dari perhitungan sebelumnya. Pada line 38 perulangan yang digunakan untuk membuat jalur backward sehingga mendapatkan hasil flow dari setiap jalur yang telah dilewati dan dijumlahkan hingga menjadi hasil flow maksimum yang didapat. Di akhir, kode dan running program ini akan mengembalikan nilai flow yang telah dihitung dengan melalui semua jalur yang telah ditentukan tadi. Dan hasilnya pun sama dengan pengerjaan dan hitungan manual yaitu flow maksimum possible-nya yaitu 23. Lalu yang keempat yaitu alasan pengkategorian yaitu algoritma fault regression digolongkan ke dalam strategi iteratif improvement karena algoritma ini memiliki langkah-langkah. Yang pertama yaitu langkahnya enumerasi yaitu list setiap solusi dengan cara yang sistematis. Lalu yang kedua memiliki parameter input yang bersumber dari source dengan ada tujuannya. Lalu yang ketiga diakhiri dengan mengembalikan sekaligus menjumlah hasil flow dari masing-masing jalur atau sisi yang telah ditentukan. Sehingga hasilnya menjadi nilai flow yang maksimum. Yang hasilnya sama dengan 0 tadi. Kemudian analisa efisiensi waktu. Jaringan ini memiliki basic operation S tidak sama dengan source.
Parameter inputnya adalah array n, banyak jalur yang ditemukan. Jaringan ini tidak memerlukan analisa best case, average case, dan worst case karena inputannya sama. Lanjut. Rumus sigma sama dengan X, sigma batas atas N, batas bawah I sama dengan 0, 1. Cn sama dengan X dikali dengan sigma batas atas N, batas bawah I sama dengan 1, 1. Lalu didapatkan hasil N-1 plus 1 sama dengan N. Cn sama dengan Xn. Lalu kelas efisiensinya, Cn elemen dari Big O himpunan Gn. Xn elemen Big O X himpunan X Cn. Xn elemen Big O himpunan X n kuadrat. Xn kurang dari sama dengan Xn kuadrat. Terbukti Xn elemen Big O Xn kuadrat pada C sama dengan 1, N0 sama dengan 0, dan N lebih dari sama dengan 0. Lalu, kelas efisiensi menggunakan limit. Limit N tidak terbatas, Cn per Gn. Limit N tidak terbatas, Xn per Xn kuadrat sama dengan Xn per N kuadrat dibagi Xn kuadrat per N kuadrat. Lalu didapat hasil 0 per 1, yaitu sama dengan Cn kurang dari himpunan Gn. Karena Cn kurang dari himpunan Gn, maka terbukti Xn elemen dari Big O Xn kuadrat. Nah, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.